Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah sadaqallahul azim. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah dalam rangka kita semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka upaya ibtigha amardhatillah, mencari cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan materi kita. Setelah kemarin kita sama-sama membahas tentang syafaah, maka di malam hari ini bab yang akan kita bahas adalah tentang bab hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidaklah bisa memberikan petunjuk, man ahbabta, kepada siapa yang engkau cintai, walakinnallaha, akan tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yahdi, dia yang memberikan petunjuk, man, kepada orang, yasha, yang dikehendaki oleh Allah, wahwa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, a'lamu, dia maha mengetahui, bil muhtadin, siapakah di antara mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkenaan dengan pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Siapa? Abu ya. Di dalam sejarah disebutkan sampai kemudian dia wafat, dia tidak mengucapkan dua kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Siapa Abu Thalib itu? Adalah orang yang begitu sangat disayangi oleh Nabi, dicintai oleh Rasulullah. Karena beliau adalah yang merawat Nabi
Coba, ya kan? Begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia korbankan hartanya untuk membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai penghujung hayatnya beliau tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Padahal berulang diajak oleh Nabi. Kata Nabi, kul ya ammi, katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Itu. Kata pamannya apa? Entar, ayo ditunda. Ya. Memberikan makna kepada kita bahwa hidayah ini enggak mudah ternyata. Dan dia tidak akan datang begitu saja, ya. Tapi yang namanya hidayah itu harus dicari. Oleh karenanya secara umum hidayah itu ada dua. Ada hidayah yang kecil atau hidayah mendasar, ada hidayah yang besar, ya. Sama dengan syafaat, ada syafaat kecil, ada syafaat besar yang disebut dengan syafaatul uzma. Nah, ini ada yang disebut dengan hidayatul uzma, hidayah yang sangat besar, ya. Berarti harus ditanamkan, ya. Ini sejak kapan? Ya sejak kecil, ya. Makanya sering kan saya sampaikan Bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini menjadi seorang muslim atau yang disebut dengan Islamnya Islam keturunan atau Islam keyakinan. Ini kita nih, keturunan apa keyakinan? Hah? Jawabannya adalah iya, dulu saya keturunan, tapi sekarang yakinan. Begitu, jangan keturunan aja, ya. Nanti nggak ningkat imannya kalau keturunan. Kenapa? Ngekor melulu. Nanti seperti orang-orang terdahulu, mereka bilangnya apa? Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Pokoknya dari dulu juga saya mah begini, ya begini aja. Ngaji orang, ya pokoknya ngikut aja. Ya jangan. Segala sesuatu harus pakai apa? Ilmu. Karena kita sekarang sudah ngaji, sekarang kita sudah belajar, maka kalau istilahnya mungkin sekarang, kini aku tahu. Kan gitu. Karena aku sudah tahu, maka semakin apa? Yakin. Maka sekarang bukan keturunan lagi, tapi sekarang saya adalah keyakinan. Yakin bahwa la ilaha itu, Pak. Mahal makanya, ya. Harus dicari. Makanya kita kan selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal tuh, ya. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kembali lagi nggak bakalan datang begitu saja, harus dicari. Tentang Islam, petunjuknya bagaimana, yang ngaji namanya, baru kita mengenal Islam. Tentang iman, tentang ihsan, kan begitu. Ya kalau nggak dicari mah ya nggak bakalan dapat. Ya. Hidayah yang paling terbesar adalah ketika orang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, lalu kemudian itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah sampai kapan? Sampai dia wafatnya. Dengan usaha yang dia lakukan oleh hambanya sendiri, ya. Makanya kan disebutkan di dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah summas taqamu tatanazzalu alaihimul
malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuh, orang-orang yang mereka mempertahankan keimanan mereka, nah, setelah mengucapkan la ilaha illallah, bab kita kemarin syahadatain, tsumastaqomu, tuh harus istiqomah, teguh pendirian. Ujian datang berbagai macam, sabar, karena ini petunjuk dari Allah. Allah sudah memberikan caranya, Allah sudah memberikan jalannya. Tsumastaqomu, mau dalam keadaan lapang, mau dalam keadaan sempit, dia tetap beriman kepada Allah, dia tetap beribadah kepada Allah, kan gitu. Itu namanya istiqomah. Ya. Apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan kirimkan baginya pengawal berupa malaikat. Ya, mau dikawal malaikat mau? Gratis, nggak usah bayar. Kalau pengawal kita mah bayar nggak? Kita satpam aja, bayar nggak Pak? Ini dikirim oleh Allah, coba. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan kirimkan pengawal-pengawal berupa malaikat. Apa kata Allah? Allah takhafu, jangan takut. Sebanyak apapun orang yang akan berbuat jahat, ada pengawalnya. Siapa? Malaikat. Wala tahzanu, jangan bersedih. Tuh, nggak usah khawatir. Bahkan apa kata Allah? Wa abshiru, sampaikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang istiqomah. Setelah mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah kan janji surga kepada kita, benar enggak? Iya. Allah janjikan surga dan Allah ancamkan kepada kita neraka. Bahkan kata Allah apa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jaminannya, kami yang akan menjadi pelindung-pelindung kalian. Kami, kata Allah, yang akan menjadi penolong-penolong kalian. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, bahkan nanti. Ya. Di akhirat. Pertolongan siapa Pak yang paling kita inginkan nanti di akhirat? Yang Bapak pinta pertolongan siapa? Tetangga. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa, yang paling kita inginkan adalah pertolongan Allah. Dan Allah janjikan itu, kata Allah, nahnu auliyaukum. Ya. Bil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahkan nanti di dalam surga apa jaminan Allah? Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan layanan khusus spesial. Apa saja yang kalian inginkan langsung ada. Jangankan diucapkan, baru terdetik di dalam hati udah celing. Pak, Bapak GoFood berapa menit? Lama nggak? Oh, apalagi kalau hujan, ya. Dia ngaso dulu dia. Tapi ini kata Allah langsung
Kenapa itu semuanya diberikan oleh Allah? Nuzulam min ghafurir rahim. Sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi hidayah ini mahal. Mahal, Pak. Makanya pertahankan. Ya. Pertahankan. Sekali lagi, Pak, harus kita yakini. Ayatnya sudah saya sampaikan. Karena kita mah harus selalu diingatkan kan gitu, Pak. Kalau nggak diingetin suka lupa. Udah diingetin aja lupa melulu, apalagi nggak diingetin. Kan kata Allah di dalam Al-Qur'an kemarin di surah Al-Ankabut ayat yang kedua, masih ingat? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang-orang yang beriman secara singkatnya di dalam ayat itu, yakinlah bahwa setiap hamba Allah yang beriman pasti dia akan diuji oleh Allah. Jadi kalau orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia pasti akan diuji oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya harus istiqomah. Ya, istiqomah tetap pendirian kita. Ya. Senang susah tetap la ilaha illallah, pertahankan oleh kita. Ya. Jangan kemudian kalau lagi macet dagang baru rajin sholat, jangan. Ya, mau maju, mau lancar, mau macet tetap sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, karena orang-orang yang beriman mah itu cirinya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tuh, orang yang benar-benar beriman adalah mereka orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ya. Kiaman, dalam keadaan berdiri ingat Allah, dalam keadaan duduk dia ingat Allah, dalam keadaan berbaring dia ingat Allah. Artinya lagi kaya dia ingat Allah, miskin ingat Allah, lagi maju usahanya ingat Allah, mundur usahanya ingat Allah. Kan begini. Inilah. Jadi hidayah itu, Pak, luar biasa, mahal. Maka jaga dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dasar-dasar hidayah. Jadi modal dasar dari hidayah untuk mendapatkan hidayah yang sangat besar. Kadang-kadang kan kita suka apa? Suka ngomong, kalau ada tetangga kita jarang ngaji, jarang sholat, jarang ibadah, kita suka ngomong apa, Pak? Nah itu, mudah-mudahan dia dapat. Nah, benar nggak, Pak? Padahal kalau kita ngelihat konsep, semua orang sudah diberikan oleh Allah modal hidayah, semuanya. Ya. Tapi kenapa dengan ayat ini kaitannya? Dia tidak mengolah dengan baik apa yang telah diberikan oleh Allah dari unsur-unsur hidayah itu, sehingga kemudian membentuk hidayah yang besar. Itu salahnya. Sehingga nggak ada pengaruhnya bagi dirinya. Padahal semuanya sudah diberikan oleh Allah. Apa saja modal yang diberikan oleh Allah? Yang pertama adalah ya, macam-macam hidayah yang telah diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah
hidayatul hawas. Apa Pak? Hawasun. Hidayah petunjuk berupa panca indera. Modal ini Pak, jangan disalahin, modal ya. Hawas, penglihatan, pendengaran, tangan, iya nggak? Itu modal. Ingat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menemukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa Pak? Apa yang dia lihat? Di Al-Quran kan begitu. Dia melihat bagaimana kondisi di dalam lingkungannya. Ternyata orangnya ini aneh-aneh, kok nyembahnya begini ya. Bikin Tuhan, ntar kalau dia lapar Tuhannya dicomot, dia makan, ntar tempel lagi, ketahuan Tuhan dimakan ya. Karena dia aneh, nggak masuk di akal nih mah, iya kan? Maka kemudian dia lari, dia ke gunung ketika malam, dia temui bintang, oh ini Tuhan ya. Begitu datang bulan, bintang kan hilang, ah bukan, ah ini nih Tuhan nih, bulan nih. Begitu datang siang, kan nongol matahari. Kata dia apa? Oh yang semalam tuh bulan bukan Tuhan, ini nih Tuhan. Hadza Rabbi, hadza akbar, karena ini lebih besar daripada yang semalam. Matahari kan lebih gede Pak. Tapi begitu datang malam, matahari ada nggak? Hilang lagi. Tuhan nggak mungkin hilang, kata dia begitu Pak ya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hidayah yang sangat besar. Yakin tuh baru di dalam dirinya. Oh iya ya, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan modalnya. Setelah dia punya modalnya, baru kemudian dia mendatangi siapa? Namrud. Coba kalau belum punya, lalu kemudian dia datangi, wow babak belur ya. Modali dulu. Maka kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala modal nih panca indera. Makanya kalau Bapak jalan-jalan misalkan ke pantai, ke gunung, kan gitu ya, kan kelihatan tuh. Kalau ke pantai indah nggak Pak? Indah. Lihat lautnya, bukan orang-orang pinggir pantainya. Jangan salah. Ntar ngelihat yang pinggir pantainya bujuk buneng. Ya, bukan itu. Tapi ketika ngelihat apanya, lautnya luar biasa. Ya gitu. Ya, kita ucapkan apa? Masya Allah. Lihat gunung, Masya Allah. Kan begitu Pak. Menambah keyakinan kita. Karena tidak ada yang mengatur ini semua, tidak ada yang menciptakan ini semua, kecuali hanya siapa? Kan kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Diciptakan oleh Allah. Semuanya ada karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diadakan oleh Allah ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, kan gitu. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi tuh. Kalau Bapak baca lagi di surah apa tuh? Di surah Ibrahim kan ada tuh. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana
la zalumun kafar. Allah yang mengatur bulan dan matahari. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kapal di lautan dia bisa berlayar. Kalau kata Allah ngelelep enggak, Pak? Jangan dibilang orang yang bikin kapal, hebat dia. Besi bisa apa? Lihat ayatnya, Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kapal itu bisa apa? Loh, kalau kata Allah ya Pak, gitu kembali lagi begitu. Makanya kalau kita bepergian kan ada doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, bismillahi majreha wa mursa inna rabbi laghafurun. Tuh, begitu kembali kepada Allah. Coba kalau lagi naik pesawat Pak, buset, di atas. Kalau jatuh Pak kira-kira ya. Jadi kerupuk, jadi apa kita? Ya. Besi bisa apa? Siapa yang bisa menjadikan itu semua? Kembali lagi, biiznillah, atas izin Allah. Kalau nggak diizinin oleh Allah, nggak bisa. Nukik Pak, ya nggak bisa. Jadi orang-orang yang beriman semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Farudduhu ilallah, semuanya akan mereka kembalikan kepada Allah. Ya. Allah yang maha segala-galanya. Wasilahnya apa? Nih kita punya ini nih. Ya. Melihat, mendengar. Karena kita kan memang nggak tahu apa-apa Pak. Lagi lahir Bapak tahu apa? Lagi lahir kita punya apa? Nggak punya Pak. Ya. Lihat surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-88. Ya. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wahai manusia, ingatlah ketika kalian kami keluarkan dari perut ibu kalian, dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui apapun dan tidak punya apapun. Ada yang lahir langsung bapak ada. Ada juga kan gitu. Ada yang lahir dia udah pakai pakaian, ada boro-boro, jangankan pakaian, sehelai benang pun nggak ada yang nempel, nggak punya apa-apa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita modal, wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu Allah kemudian memberikan modal kepada manusia berupa pendengaran. Wal absar, Allah berikan kemudian modal berupa penglihatan. Makanya hati-hati kalau melihat, hati-hati kalau mendengar. Jangan asal lihat, jangan asal dengar. Nantinya kalau asal lihat, asal dengar, nanti kesininya asbun. Apa? Asal bunyi. Ya. Kata orang ngomong lagi tanpa di apa? Tanpa dipelajari dulu. Jangan, nggak boleh. Ya. Jadi hati-hati orang-orang yang betul-betul mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan betul-betul menjadikan penglihatan dan pendengarannya sebagai wasilah untuk menambah keyakinannya, untuk menambah keimanannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita modal hidayah yang pertama apa Pak? Al-hawas. Catat, makanya
Ya. Panca indera. Jadi yang pertama, hidayah mendasar yang pertama yang diberikan oleh Allah adalah panca indera. Yang kedua, ya, hidayah yang kedua yang diberikan oleh Allah yang mendasar adalah apa? Ya. Hidayatul akli. Hidayah berupa akal. Nah, ya. Nabi biasanya kalau menunjuk akal bukan ke sini, tapi kata Nabi al aqlu hahuna. Akal itu adanya di sini, bukan di sini. Berarti ini apa, Pak? Hati. Allah berikan kepada kita nih hati. Apa fungsinya hati ini? Fungsinya adalah mengolah apa yang kita dengar, mengolah apa yang kita lihat, menyaring apa yang kita dengar, menyaring apa yang kita lihat. Nih, diolahnya di mana? Di sini, diolah di sini. Diolah oleh kita. Saya kan sering ngasih contoh, ya. Kalau di toko, kalau di perbelanjaan misalkan, Pak, ada diskon, ya, diskon gede-gedean, kan Bapak dengar tuh. Kemudian lihat spanduk, oh iya, ada. Harus dibuktikan dulu yang di diskon itu apa sih. Jangan main beli, baik, ntar kita rugi. Cek, ternyata begini. Ya, yang di diskon itu pantas ini mah diobral juga, barangnya begini. Dengan kita melihat diolah oleh kita, maka hati akan menentukan beli apa kagak, bener nggak? Kan begitu, Pak. Maka sama, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, nanti ini akan ngolah. Kira-kira kalau disampaikan ini bagus apa enggak? Kira-kira nih kalau kita ucapkan ini menyakitkan orang lain apa enggak? Nih pakai ininya. Kenapa orang itu sulit diajak? Kenapa orang itu sulit untuk dinasihati? Bukan ininya Pak yang mati, enggak. Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran apa? Kenapa mereka itu membangkang? Kenapa mereka itu membantah? Nggak mau tunduk ajakan para nabi, rasul, utusan Allah. Kenapa, Pak? Ininya mah berfungsi dengan baik. Matanya bisa melihat, kupingnya bisa dengar. Abu Jahal dipanggil, nengok nggak, Pak? Nengok. Disuruh kumpul oleh nabi, ya. Di mana di Mekah itu, ketika di Ka'bah itu datang. Waktu nabi belum apa? Belum mengikrarkan diri sebagai seorang utusan Allah. Berarti kan berfungsi dengan baik. Matanya bisa ngelihat dengan baik, ya. Tapi kenapa susah banget diajak? Kenapa? Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, matanya enggak buta, telinganya enggak tuli, enggak. Tapi yang buta, yang tuli adalah apanya? Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Matanya enggak buta, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dadanya. Sehingga karena ininya mati, maka ininya jadi ketutup, ya. Ininya jadi ketutup. Kalau kita suka saja, Pak, dan kita menyukai sesuatu itu adalah karena kebutaan, buta, maka bahaya. Apapun akan dilakukan. Demi apa, Pak? Demi cinta itu. Makanya benar ada istilah cinta buta. Itu.
Sama benci juga Pak. Kalau bencinya didasarinya dalam hati ke sini, udah Pak, susah memaafkan, nggak bisa, bener nggak? Padahal di dalam Islam kan nggak begitu aturannya. Kalau kita suka jangan terlalu, bener nggak? Kalau kita benci juga jangan terlalu, gitu. Jangan. Nggak boleh ya. Makanya ada ungkapan di dalam peribahasa Arab itu, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Wa ainur ridho, mata kecintaan ya, an kulli aibin kalilah, maka dia akan menjadi tumpul terhadap segala kekurangan dan cacat. Orang kalau udah cinta Pak, sebelum kawin nih, kalau ditanya, kenapa mama dia? Pokoknya kagak ada lagi, yang paling cantik mah dia doang, dewekan. Kenapa mama dia? Pokoknya nggak ada lagi, laki-laki paling ganteng dia doang. Itu lagi cinta-cintanya. Karena pakai apa Pak? Begitu udah nikah, baru kebuka matanya. Yang cakep bukan dia doang ternyata. Ya, tetangga yang kemarin diapelin juga ternyata cakep gitu. Jadi begitu Pak. Bahaya makanya. Ya. Itu yang disebut dengan wa ainur ridho an kulli aibin kalilah, jadi tumpul. Ya. Mau dia ngomong bohong mau apa juga, pokoknya dia mah bagus. Kenapa? Karena itu tadi udah cinta banget. Jadi susah Pak ya. Tapi sama Pak, orang kalau sudah benci, sebagus apapun dia melakukan kebaikan, tetap aja jelek. Kenapa? Karena udah benci banget sama orangnya. Padahal yang dilakukan oleh dia benar. Sekarang saya tanya, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad benar apa salah Pak? Tapi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu Pak? Karena benci banget sama Nabi Muhammad. Ya. Walaupun secara batin mereka pernah mengakui bahwa Al-Quran itu betul indah. Cuma itu tadi gengsi. Ya. Kan mereka pernah bilang, wahai pengikutku, begitu, jangan engkau dengarkan Muhammad dan teman-temannya baca Quran. Karena memang indah Pak Quran itu ya. Tapi ternyata nggak bisa dibohongin Pak, Abu Jahal, Abu Lahab sendiri kangen dengar Nabi baca Quran. Karena memang indah itu loh ya. Cuma karena itu tadi Pak, ya tetap aja ya, gengsi dia, nggak mau. Ya padahal Abu Lahab kan paman Nabi juga ya. Tapi tetap sampai dia diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran termasuk apa Pak? Penghuni neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tabma agna anhu maluhu wa ma. Padahal di dalam sejarah disebutkan orang yang paling bahagia ketika Nabi Muhammad lahir adalah siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu paling seneng. Sampai kemudian dia bagi-bagi apa? Kan dia orang kaya Pak, bagi-bagi. Lahir ponakan, kalau kita begitu ponakan lahir, bagi-bagi. Dia bebaskan budaknya. Pokoknya dia mah kalau sekarang mah mungkin kasih apa ya? Kasih bonus, kemudian kasih kalau ada budak kasih grasi apa-apa, kasih. Saking girangnya keponakannya lahir. Tapi udah gede Pak, malah jadi apa? Jadi musuh. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena maka betul apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Ingat bahwa di dalam jasad setiap manusia Allah simpan segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu baik, maka akan baik anggota tubuh yang lainnya. Wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu dia rusak,
fasada jasadu kulluh, maka akan rusaklah anggota tubuh yang lainnya. Jadi yang harus dijaga oleh kita apa, Pak? Hati. Jadi kita insya Allah akan sehat terus kalau hatinya sehat. Ya. Ala wahiyal qalb. Maka hati adalah merupakan modal dasar yang kedua dari hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi apa? Panca indera, yang kedua hati. Yang ketiga apa? Hidayatul wijdan. Ya. Yang ketiga yang diberikan oleh Allah modal yang mendasar adalah wijdan. Apa artinya? Artinya adalah setiap manusia terlahir dalam keadaan beriman. Kaitannya dengan pertanyaan tadi saya, Bapak keturunan apa keyakinan? Yang disebut dengan hidayatul wijdan, terlahir dalam keadaan iman. Mana dasarnya? Hadis Nabi. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir semuanya dalam keadaan beriman. Iman kepada Allah. Kapan itu dinyatakannya? Ketika kita nih semua ada di dalam rahim ibu kita usia 4 bulan. Begitu ditiupkan ruh, maka kemudian ruh itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Maka ruh yang ada di dalam janin dia mengatakan, qalu bala syahidna. Tuh. Makanya betul kata Nabi, setiap bayi yang terlahir semuanya dalam keadaan beriman. Maka bayi yang non muslim kalau dia meninggal maka tempatnya adalah surga. Kenapa? Karena dia beriman. Bayi-bayi yang suci itu Allah jadikan, kalau di dalam Al-Quran disebutnya wildanun mukhalladun. Dia akan dijadikan oleh Allah anak-anak yang abadi, hiasan surga yang tidak akan pernah berubah. Jadi kecil, lucu, nyenengin, kayak begitu Pak. Beda dengan di dunia, kan berubah. Kecil nyenengin, udah gede nyebelin. Ya, dulu malu lagi kecil, bikin gua gemes. Sekarang, gua gedak bener malu. Tuh, ya. Jadi nanti mereka akan dijadikan oleh Allah wildanun mukhalladun, anak-anak yang abadi, nggak bakal berubah, segitu aja. Jadi bayi siapapun, ya, berdasarkan dalil itu, bayi siapapun pokoknya kalau dia meninggal maka dia akan masuk surga. Kenapa? Karena dia suci, fitrah, dia dalam keadaan beriman. Kapan dia nyatakan imannya? Tadi ketika usia 4 bulan di dalam rahim. Ya. Tapi setelah itu, oleh karenanya hadis berikutnya apa kata Nabi? Orang tua punya peranan besar untuk menjadikan anaknya apakah akan menjadi Yahudi, apakah akan menjadi Nasrani, atau akan menjadi maju. Kenapa tidak disebutkan Islam di dalam hadis itu? Karena dia sudah muslim. Maka kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, ataukah dia menjadi Nasrani, atau dia menjadi Majusi. Alhamdulillah, kebetulan kalau kita lahir dari keluarga muslim.
Maka ada dua istilah, kan saya sering bilang Pak, ada yang disebut dengan mu'allaf, ada yang disebut dengan murtad. Kalau mu'allaf adalah mereka orang yang mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam. Kalau murtad dari Islam dia keluar menjadi orang yang tidak yakin kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh begitu. Padahal awalnya semuanya beriman kepada Allah. Hadisnya tadi ya. Maka beruntung kita terlahir dari keluarga. Karena kalau enggak mah enggak tahu Pak. Ya benar enggak? Belum tentu ada di Al-Mujahidin kita Pak. Kalau terlahir dari keluarga non muslimah, susah ngajaknya juga. Mungkin bisa jadi Bapak bikin karikatur Nabi Muhammad ya. Kalau kita lahirnya dari ya bisa aja kan Pak. Iya ya. Tapi alhamdulillah karena kita terlahir dari keluarga muslim, maka gitu. Tinggal menguatkan, ya, tinggal nguatin doang, ya. Karena nggak jaminan lahir dari keluarga muslim jadi orang muslim belum tentu Pak, ya. Anak kiai aja belum tentu jadi kiai, ya, belum tentu Pak. Kalau dia nggak mau ngaji, kalau dia nggak mau belajar, ya nggak bakalan Pak, mau jadi, ya. Tapi dari orang biasa dia bisa jadi luar biasa. Kenapa? Satu dorongan dari keluarganya, orang tuanya. Yang keduanya adalah kesungguhan dari siapa? Dari dirinya sendiri. Kan begitu kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau sebuah kaum sehingga kaum itu sendiri dia mau untuk berubah. Jadi kuncinya perubahan ada pada siapa Pak? Diri kita, ya, kita. Kalau Bapak mau apa? Rapi, mau ganteng, ya kan harus apa Pak? Harus berupaya, mandi, ya enggak? Iya, bersih-bersih, rapi-rapi, kan gitu. Ya, ke salon, insya Allah rapi Pak. Tapi kalau enggak, ya, rambut nggak pernah disisir, nggak pernah mandi, nggak pernah minyak wangi, baju nggak pernah dicuci, ya, itu sama dengan begitu Pak. Termasuk ibadah kita, sholat kita aja Pak nggak bakalan berubah, nggak bakalan berkembang, nggak bakalan naik tingkatannya kalau kita nggak mau belajar. Begitu Bang. Karena ada yang sholat ngedaplok begitu sholatnya Pak, ya, ininya begini kayak orang malas gitu Pak. Itu bukannya dapat pahala, itu malah jadi dosa Pak. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi, nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya seperti anjing tuh. Nah begitu Pak. Tuh, naudzubillah min dzalik. Ya, terakhir, udah bunyi itu, udah isya. Ya, yang terakhir hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada ya hidayatuddin, hidayah berupa agama. Allah sudah menunjukkan, Allah sudah mengumumkan. Apa kata Allah? Inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah hanya satu, apa? Islam. Dah. Kalau sudah dikasih tahu oleh Allah kemudian kita nggak mau, ya udah tanggung resiko. Allah sudah menjelaskan di dalam surah Al Imran itu, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan, ingat beda la dengan lan, udah saya bahas. Barang siapa yang memilih agama selain dari agama Islam, maka sampai hari kiamat tidak akan diterima oleh Allah. Dan di akhirat dia akan termasuk kepada golongan orang-orang yang rugi. Tuh disebutkan oleh Allah, rugi. Jadi sudah dikasih tahu oleh Allah, nih agama nih yang aku berikan kepada kalian hanya Islam, maka jangan memilih selain Islam.
Ada orang yang bilang semua agama sama. Kata siapa? Coba kalau benar agama itu sama, suruh dia masuk Buddha. Jadi Buddha sehari aja, pasti nggak mau. Kenapa? Dia takut begitu dia jadi Buddha mati. Berarti kan murtad namanya. Kalau orang murtad tempatnya di mana? Di neraka. Nggak mau dia. Walaupun dia ngomong semua agama sama. Ya kalau sama mah ngapain diperdebatin? Benar nggak? Oh, udah. Tapi kita yakin, makanya pertahankan oleh kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.